Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen yang terhormat, Pasparta, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Hari ini kami dari kelompok 8 Teori Akuntansi AK51R. Hari ini kami akan mempresentasikan topik fundamental dalam ilmu akuntansi, yaitu liabilities and owner equity atau liabilitas dan ekuitas pemilik. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Auliana Tani Almas dan partner saya. Nama saya Najla Nugraha Mahasri. Pada presentasi kali ini, kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam mengenai materi hari ini. Yang pertama, kita akan membahas dua kerangka konseptual fundamental dalam akuntansi, yaitu teori proprietary atau kepemilikan dan teori entitas. Pemahaman atas kedua teori ini sangat penting karena keduanya memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat konsep, prosedur, dan aturan akuntansi, terutama terkait hubungan antara pemilik dan entitas bisnis. Mari kita mulai dengan membandingkan konsep dasar dari kedua teori ini. Teori proprietary memusatkan perhatiannya sepenuhnya kepada pemilik atau proprietor. Konsep, prosedur, dan aturan akuntansi semuanya dapat dilihat dari sudut pandang pemilik. Menurut teori ini, kepemilikan orang atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Dengan kata lain, besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Di sisi lain, teori entitas menganggap bahwa entitas bisnis atau perusahaan adalah entitas yang terpisah dari pemiliknya. Konsekuensinya, dalam pencatatan akuntansi, transaksi bisnis dicatat atas nama perusahaan, bukan atas nama pribadi pemilik. Dalam konteks ini, utang merupakan kewajiban perusahaan yang dapat diklaim oleh pemberi utang. Maka, besar kepemilikan atas sebuah perusahaan merupakan aset yang telah terbebas dari kewajiban terhadap kreditor. Selanjutnya, kita akan lebih dalam berfokus pada teori proprietary. Teori ini secara khusus memandang akuntansi dari sudut pandang pemilik bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk secara spesifik menunjukkan kekayaan bersih yang dimiliki oleh pemilik. Persamaan dasar teori proprietary menggambarkan kekayaan bersih pemilik atau P adalah sisa aset A setelah dikurangi seluruh kewajiban atau liabilitas L kepada kreditur. Secara matematis, ini dinyatakan sebagai P sama dengan A dikurang L. Dalam persamaan ini, aset A melambangkan seluruh jumlah kekayaan yang dimiliki bisnis, dan liability atau L merupakan kewajiban bisnis atau kewajiban pemilik kepada pihak kreditur. Menurut Sprague, aset adalah kepunyaan pemilik dan liabilitas adalah kewajiban pemilik, di mana neraca kepemilikan adalah jumlah dari semua elemen yang merupakan kekayaan pemilik dalam rentang waktu tertentu. Melanjutkan fokus pada teori proprietary, kita melihat bagaimana konsep income dan transaksi diperlakukan. Dalam bisnis, pemilik membuat keputusan yang menghasilkan pendapatan dan pengeluaran. Konsep income dalam teori ini didefinisikan sebagai peningkatan kekayaan atau P, yang berfungsi sebagai imbal hasil atau return bagi pemilik. Pendapatan yang merupakan hasil dari kegiatan bisnis yang diterima akan meningkatkan kekayaan atau P, sementara pengeluaran yang merupakan beban operasional akan menurunkan kepemilikan. Menariknya, akun pendapatan dan pengeluaran sengaja dipisahkan dari akun P agar manajemen dan pemilik dapat melihat keuntungan yang diperoleh dalam periode berjalan. Selain itu, neraca atau balance sheet di sini dipandang sebagai penjumlahan dari elemen-elemen yang membentuk kekayaan pemilik dalam rentang waktu tertentu. Hubungan antara teori proprietary dan akuntansi menjadi sangat jelas melalui mekanisme pencatatan berpasangan atau double entry. Vetter menjelaskan bahwa pencatatan double entry didasarkan pada ide bahwa pendapatan dan pengeluaran merupakan satu bagian dari kekayaan bersih. Dalam sistem ini, akun yang meningkatkan kekayaan bersih termasuk pendapatan dicatat berdasarkan kredit. Sebaliknya, akun yang menurunkan kekayaan bersih termasuk pengeluaran dicatat berdasarkan debit.
Mekanisme ini memungkinkan manajemen dan pemilik untuk melacak secara real-time bagaimana setiap pendapatan atau pengeluaran berdampak pada status kekayaan mereka, memperkuat fokus utama pada kesejahteraan pemilik. Selanjutnya, perubahan KKM bersih dalam teori ini berasal dari dua sumber utama, kegiatan menghasilkan pendapatan dan perubahan nilai aset. Sebagai contoh, perubahan nilai aset yaitu nilai intrinsik dari mastet sumber kabar dapat meningkat, yang berpotensi menarik premi yang signifikan jika dijual oleh pemilik. Dalam kasus semacam ini, argumennya adalah bahwa peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui, meskipun perubahan tersebut dalam direalisasi atau dijual kepada pihak ketiga. Tantangan akuntansi yang utama adalah mengukur perubahan nilai nasional atau nilai abstrak ini. Praktik akuntansi untuk sebagian besar masalah ini didasarkan pada teori kepemilikan mengenai perlakuan khusus. Dividen dianggap sebagai pembagian keuntungan, bukan beban, karena merupakan pembayaran kepada pemilik. Namun, bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap beban karena mereka mengurangi kekayaan pemilik. Meskipun teori proprietary memiliki peran historis, perlu dicatat bahwa secara umum, praktik akuntansi modern didasarkan pada teori entitas. Dalam praktik ini, dividen atau pembagian laba kepada pemilik dianggap sebagai pembagian keuntungan, bukan sebagai beban, karena dibayarkan kepada pemilik bukan pihak eksternal. Sementara itu, perlakuan biaya bunga atas utang dan pajak penghasilan dianggap sebagai beban, karena keduanya mengurangi kekayaan bersih pemilik atau modal. Teori entitas juga lebih wajar diterapkan pada konsep modal finansial, yang fokusnya adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan investasi keuangan pemilik tanpa mempedulikan klaim kepemilikan individu. Sebaliknya, modal fisik berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan operasi fisik juga tanpa mempedulikan klaim kepemilikan individu. Perbedaan mendasar antara konsep-konsep modal ini terletak pada cara memandang apa yang harus dipertahankan, apakah kapasitas fisik atau nilai uang. Pendapatan bersih entitas bisnis berasal dari dua sumber utama. Pertama, kegiatan yang menghasilkan pendapatan seperti penjualan atau layanan, dan yang kedua, perubahan nilai aset seperti kenaikan nilai. Contoh perubahan nilai aset adalah peningkatan nilai intrinsik, misalnya nilai mastet surat kabar, yang berpotensi menghasilkan premi signifikan jika aset tersebut dijual. Peningkatan kekayaan bersih pemilik harus diakui dan diukur, meskipun perubahan nilai aset tersebut masih bersifat abstrak dan belum benar-benar direalisasi atau dijual kepada pihak ketiga. Tantangan utama akuntansi adalah bagaimana mengukur perubahan abstrak yang terjadi pada nilai aset sebelum aset tersebut benar-benar terjual. Setelah membahas secara mendalam mengenai teori proprietary, kita akan beralih dan fokus sepenuhnya pada teori entitas. Dalam kerangka teori entitas, persamaan akuntansi fundamental yang berlaku adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Dalam konteks ini, ekuitas adalah hak residual pemilik atas aset entitas atau yang juga sering disebut sebagai aset bersih. Persamaan tersebut dapat diubah menjadi aset dikurang liabilitas sama dengan ekuitas. Penjelasannya adalah bahwa aset yang sudah dikurangi dengan kewajiban-kewajiban kepada kreditor akan menghasilkan aset bersih. Dan aset bersih inilah yang sama dengan ekuitas. Dengan melihat urutan klaim dan bersamaan, terlihat bahwa ekuitas yang merupakan hak pemilik atas aset berada setelah liabilitas. Ini menegaskan bahwa hak pemilik atas aset hanya dapat diklaim setelah dikurangi pengembalian kepada kreditor, sehingga ekuitas merupakan hak residual pemilik atas aset. Selanjutnya, kita akan membahas perbedaan krusial dari sisi perusahaan mengenai hak dan status antara liabilitas yang merupakan kewajiban kepada kreditor dan ekuitas yang merupakan kewajiban kepada pemilik atau modal. Dari sudut pandang perusahaan, kedua pos ini meskipun keduanya merupakan kewajiban, namun memiliki status hukum dan perlakuan yang sangat berbeda. Yang pertama, mari kita lihat terlebih dahulu mengenai kewajiban kepada kreditor atau liabilitas.
Pinjaman pokok yang kita terima dari pihak eksternal ini harus dilunasi atau dibayar kembali sampai habis dan dianggap lunas. Kewajiban ini adalah utang yang timbul dari pihak eksternal dan memiliki klaim yang lebih tinggi atas aset perusahaan. Bandingkan dengan kewajiban kepada pemilik atau ekuitas atau modal. Setoran pinjaman atau modal dari pemilik tidak akan hilang dan menunjukkan porsi kepemilikan mereka di perusahaan. Perusahaan akan mengembalikan kepada pemilik dalam bentuk pengembalian atau return, seperti dividen untuk PT dan penarikan laba untuk perusahaan perorangan. Penting untuk dipahami bahwa ketika perusahaan memberikan pengembalian kepada pemilik, misalnya dividen, dana tersebut harus diambil dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan, bukan dari modal awal yang disetorkan oleh pemilik. Pengembalian atau return adalah hasil yang diperoleh dari menjalankan bisnis, yaitu laba, dan bukan penarikan kembali modal pokok. Mari kita lihat contoh sederhana untuk memperjelas. Jika pemilik menyetor 10.000 sebagai modal pokok dan perusahaan kemudian berhasil menghasilkan laba 5.000, maka pengembalian yang diminta pemilik misalnya 1.000 harus diambil dari saldo laba yang 5.000 yang tersedia, bukan dari modal pokok awal yang 10.000. Prinsip ini memastikan bahwa modal dasar perusahaan tetap utuh dan dividen atau penarikan laba sesungguhnya merupakan pembagian dari keuntungan yang telah diupayakan oleh perusahaan. Untuk memastikan perusahaan dapat terus beroperasi, modal yang disetorkan oleh pemilik harus dijaga keutuhannya. Dengan tuntutan ini, perusahaan wajib memelihara modal yang telah disetorkan. Pemeliharaan modal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang utama. Yang pertama itu pemeliharaan modal fisik atau physical capital maintenance. Ini berfokus pada kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kapasitas operasional atau volume aset fisik yang ada. Dan yang kedua, pemeliharaan modal keuangan atau financial capital maintenance. Ini berfokus pada mempertahankan nilai uang atau investasi keuangan awal pemilik. Perbedaan mendasar antara kedua konsep ini terletak pada cara memandang apa yang harus dipertahankan, apakah itu kapasitas fisik perusahaan atau nilai uangnya. Teori entitas memandang bisnis sebagai entitas yang terpisah dari pemiliknya. Tujuannya adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas dana yang dipercayakan kepada entitas. Pemegang saham atau pemilik dan kreditor dianggap sebagai pihak luar yang memberikan dana kepada entitas untuk menjalankan bisnis. Entitas harus melaporkan status investasi mereka, meskipun teori entitas sangat cocok untuk akuntansi perusahaan. Pendukung teori ini percaya bahwa teori ini juga dapat diterapkan untuk kepemilikan, kemitraan, dan bahkan untuk organisasi nirlaba. Ini menyediakan kerangka di mana laporan keuangan dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi, bukan kepentingan pemilik. Prinsip dan prosedur akuntansi tidak diformulasikan dalam bentuk kepentingan tunggal seperti kepemilikan. Terakhir, kita lihat bagaimana teori entitas tercermin dalam neraca atau balance sheet. Neraca menunjukkan aset entitas atau penggunaan dana yang didanai oleh ekuitas dan utang atau sumber dana. Platon menyebutnya sebagai ekspresi nilai yang sama dari aset dan ekuitas. Intinya, laporan keuangan harus seimbang. Karena setelah menerima dana dari pemilik, perusahaan menginvestasikan dana tersebut ke dalam aset. Dalam teori entitas, akuntansi menjelaskan konsep pendapatan atau penghasilan dan biaya dalam konteks perubahan aset perusahaan, bukan semata-mata menaikkan atau menurunkan ekuitas pemilik. Hal ini berbeda dari teori proprietary yang langsung menghubungkan laba dengan kekayaan pemilik atau P. Teori entitas menekankan bahwa pendapatan dan biaya adalah akibat dari aktivitas entitas itu sendiri. Terkait dengan modal, jumlah yang diinvestasikan oleh pemilik harus dicatat berdasarkan biaya historis, karena ini adalah bukti dan yang diberikan ke entitas. Penggunaan dana diarahkan untuk menggunakan biaya historis atau harga perolehan untuk aset non-moneter sebagai dasar pencatatan yang selaras dengan prinsip konservasi laporan keuangan.
Patton dan Littleton pada tahun 2002 berpendapat bahwa para pemegang saham memiliki klaim sisa kontrak pada total aktiva. Karena alasan ini, net income diletakkan pada retained earning. Pada pemegang saham mendapatkan residual sisanya setelah para kreditur dibayar dalam hal terjadi likuidasi perusahaan. Penjelasan ini berkembang dari versi konvensional teori ekuitas. Penafsiran yang lebih baru melihat akun laba ditahan sebagai modal perusahaan atau investasi sendiri. Dalam pandangan yang lebih baru ini, pembayaran untuk penggunaan uang, baik kepada kreditur maupun pemegang saham, dianggap sebagai biaya, karena keduanya dianggap pihak eksternal. Oleh karena itu, bunga utang dan dividen serta pajak penghasilan adalah biaya bisnis. Biaya-biaya ini mengurangi jumlah ekuitas yang dimiliki entitas dalam dirinya sendiri. Sebagai kesimpulan, baik teori proprietari maupun entitas sangat berpengaruh dalam praktik akuntansi. Teori akuntansi konvensional didasarkan pada konsep entitas, di mana laporan keuangan mencerminkan pandangan badan dengan fokus pada dividen dan laba bersih per saham. Perusahaan perdagangan saham mereka sendiri menunjukkan bahwa pasar menerima mereka sebagai entitas yang terpisah. Namun, pengaruh konsep kepemilikan tetap ada. Beban bunga seringkali dianggap sebagai beban, tetapi dividen diperlakukan sebagai distribusi laba. Ini menunjukkan adanya perpaduan pengaruh kedua teori dalam praktik akuntansi saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi teori entitas di Indonesia. Konsep entitas telah diaplikasikan dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia. Istilah entitas pelaporan secara eksplisit terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 51 Ayat 2 dan Ayat 3 tentang Perbendaharaan Negara. Ketentuan hukum ini mewajibkan tiap kementerian negara atau lembaga untuk menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintah mempertegas eksistensi dua jenis entitas. Yang pertama itu ada entitas pelaporan, yaitu unit pemerintahan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Dan yang kedua, entitas akuntansi, unit pemerintahan pengguna anggaran atau barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Meskipun konsep entitas wajib diterapkan, terdapat kendala dalam realitas pelaksanaannya, terutama pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Dalam penelitian Dian Purnamasari pada tahun 2013, dijelaskan bahwa ketika pemilik mengambil aset UMKM, baik fisik maupun uang, seringkali hal tersebut tidak dipisahkan dengan entitas bisnis. Penarikan oleh pemilik seringkali hanya diakui sebagai pengurang pendapatan yang terjadi di kegiatan usaha. Hal ini menjadi kendala dalam pemisahan modal pada perusahaan perorangan yang menjadi fokus dalam penelitian UMKM. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep laba. Mari kita definisikan kembali laba atau pendapatan bersih. Laba adalah aliran masuk aset yang dihasilkan dari transaksi dan kegiatan operasional yang dilakukan entitas. Laba adalah hak perusahaan yang menunjukkan keberhasilan kinerja entitas dan menyebabkan peningkatan pada ekuitas. Hal ini kembali menegaskan bahwa pemegang saham atau pemilik hanya memiliki klaim residu atau residual claim atas total aset. Hak klaim laba dan aset pemegang saham baru dapat diberikan setelah semua hak kreditor atau utang diselesaikan. Selanjutnya, kita akan membahas pengertian definisi liabilitas dari berbagai standar. Kita tegaskan kembali definisi fundamental dari liabilitas menurut berbagai standar akuntansi. Kerangka yang pertama menurut kerangka IASB pada paragraf 49B. Kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Selanjutnya, menurut FASB atau Financial Accounting Standard Board,
Menurutnya, liabilitas adalah kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Menurut IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia, kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Selanjutnya, menurut Keso pada tahun 2002, dalam bukunya Akuntansi Intermediate, liabilitas merupakan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban saat ini, entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian di masa lalu. Pada intinya, liabilitas adalah kewajiban pada saat ini yang berasal dari transaksi masa lalu, di mana penyelesaiannya diharapkan dari sumber daya perusahaan dalam bentuk penyerahan manfaat ekonomik di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan membahas secara komprehensif mengenai kewajiban atau liabilitas yang merupakan salah satu komponen utama utang dalam struktur keuangan entitas. Menurut IASB Framework, kewajiban didefinisikan secara fundamental sebagai sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya arus keluar dari manfaat ekonomi di masa depan. Penting untuk digarisbawahi bahwa definisi ini berfokus pada peristiwa mendatang, yang berarti pengorbanan aset atau kas yang sebenarnya belum dilakukan. Justifikasi di balik ini adalah bahwa kewajiban telah ada dalam hubungannya dengan pengorbanan yang pasti akan terjadi di masa depan. Contoh paling umum yang kita kenal adalah utang dagang. Bagaimana sebuah kewajiban kini diselesaikan? Dalam paragraf 62 di IASB Framework, dijelaskan bahwa penyelesaian dari kewajiban kini dapat terjadi dalam berbagai cara. Bentuk-bentuk penyelesaiannya yang diakui termasuk pembayaran tunai, transfer aset, dan penyediaan jasa. Selain itu, penyelesaian juga dapat berupa penggantian kewajiban dengan kewajiban lain atau konversi dari kewajiban ke ekuitas. Dari berbagai metode penyelesaian ini, perlu dicatat bahwa hanya poin pembayaran tunai dan transfer aset yang harus melibatkan arus keluar dari aset yang diakui oleh entitas. Untuk mengilustrasikannya, utang akan diselesaikan secara tunai. Sementara penyelesaian kewajiban juga bisa berupa pemberian barang atau jasa seperti yang terjadi pada pendapatan diterima di muka. Kewajiban hanya muncul akibat peristiwa masa lalu bukan masa depan. Misalnya utang dagang diselesaikan dengan pembayaran kas, sedangkan pendapatan diterima di muka diselesaikan melalui pemberian barang atau jasa. Suatu transaksi baru dapat disebut kewajiban jika sudah ada peristiwa masa lalu yang menimbulkannya, seperti penerimaan barang bukan saat pemesanan. Contohnya pada perusahaan tambang, kewajiban untuk memulihkan lahan tambang timbul setelah adanya kontrak yang ditandatangani bukan saat kegiatan penambangan diumumkan. Prinsip fundamental dalam akuntansi adalah bahwa hanya peristiwa masa lalu yang dapat menciptakan dan mengkategorikan sebuah item sebagai kewajiban kini. Kewajiban hanya muncul akibat peristiwa masa lalu, bukan masa depan. Persyaratan utama adalah bahwa kewajiban kini harus dihasilkan dari peristiwa masa lalu yang mengikat. Prinsip ini harus diterapkan secara ketat. Misalnya utang dagang yang diselesaikan dengan pembayaran kas. Suatu transaksi baru disebut kewajiban jika sudah ada peristiwa masa lalu yang menimbulkannya seperti penerimaan barang bukan saat pemesanan. Peristiwa masa lalu yang menciptakan kewajiban bayar adalah penerimaan barang, bukan penempatan pesanan. Kasus yang menarik adalah pelaksanaan kontrak secara penuh. Jika sebuah pembeli berkewajiban untuk melakukan pembayaran berkala,
Bahkan sebelum menerima produk atau layanan, maka kewajiban kini sudah muncul. Kewajiban ini timbul dari perjanjian atau kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak. Asumsinya adalah pembayaran di awal atau deposit merupakan pengorbanan manfaat ekonomi masa depan yang menjadi kewajiban bagi entitas lain. Terlepas dari apakah produk atau layanan sudah diterima, oleh karena itu penandatanganan kontrak yang bersyarat seperti ini sudah merupakan peristiwa masa lalu yang menciptakan kewajiban. Kewajiban ini ada meskipun kinerja pengiriman pengiriman produk atau layanan belum dilakukan sepenuhnya. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran wajib. Berdasarkan IFRS, metode pengukuran yang paling umum digunakan untuk kewajiban adalah biaya historis. Namun, ada pengecualian yang diatur secara spesifik, misalnya pada transaksi sewa guna usaha. Kewajiban diakui pada awal berdasarkan nilai wajar sewa atau nilai kini dari pembayaran sewa minimum jika lebih rendah menurut IAS 17 ayat 20. Hal ini karena manfaat suatu entitas dari kemampuan untuk mendapatkan bunga pada dana belum digunakan saat ini untuk menyelesaikan kewajiban. Untuk pengukuran kewajiban selanjutnya atau setelah pengakuan awal, umumnya kita menggunakan biaya historis yang diamortisasi melalui metode tingkat bunga efektif. Metode ini diterapkan karena banyak kewajiban diselesaikan bukan dijual, sehingga nilai pasar atau nilai wajar seringkali sulit ditentukan atau tidak tersedia. Pada tahun-tahun berikutnya, kewajiban diukur berdasarkan metode biaya diamortisasi, yaitu biaya dari kewajiban pada awal disesuaikan pada dasar tahunan untuk mencerminkan estimasi nilai saat ini. Amortisasi ini sesuai dengan penyelesaian utangnya. Pengukuran kewajiban selanjutnya adalah setelah pengakuan awal. Umumnya, penggunaan biaya historis yang diamortisasi melalui metode tingkat bunga efektif. Metode ini diterapkan karena banyak kewajiban diselesaikan bukan dijual. Pengecualian dan tantangan nilai wajar. Meskipun demikian, pengukuran nilai wajar diwajibkan untuk jenis kewajiban yang lebih kompleks dan jangka panjang. Contoh kuncinya meliputi yang pertama itu ada kewajiban pasca kerja atau pensiun yang diatur di bawah standar IAS 19 atau AASB 119 dan provinsi jangka panjang yang diatur di bawah standar IAS 37 atau ASP 137. Intinya, biaya amortisasi adalah norma dan nilai wajar adalah pengecualian yang diterapkan untuk kewajiban yang spesifik dan memerlukan estimasi yang lebih kompleks. Kewajiban kontingensi dan aktiva kontingensi. Perhatikan bahwa dalam kedua kasus kewajiban jangka panjang dan kemungkinan akan dipengaruhi oleh nilai waktu banyak. Dalam hal nilai, sekarang semakin lama jangka waktu sampai dengan penyelesaian kewajiban semakin rendah nilainya. Hal ini karena suatu entitas manfaat dari kemampuan untuk mendapatkan bunga pada dana yang belum digunakan saat ini untuk menyelesaikan kewajiban. Bagian berikutnya membahas mengenai pengukuran kewajiban yang terkait dengan pensiun dan ketentuan dan kontingensi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Najla. Selanjutnya ada rencana imbalan kerja pensiun. Next. Di banyak negara pensiun atau dana rencana ditetapkan oleh atasan untuk memberikan manfaat pensiun untuk karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aktiva kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun adalah suatu badan hukum terpisah dari perusahaan pemberi kerja. Dana pensiun mungkin iuran baik atasan dan pekerja berkontribusi untuk mendanai atau non-iuran, di mana hanya atasan membuat kontribusi. Untuk dana imbalan pasti, jumlah yang akan dibayarkan kepada karyawan setidaknya sebagian fungsi dari gaji karyawan akhir atau rata-rata. Sebaliknya, suatu iuran pasti
akumulasi manfaat dana membayar jumlah adalah fungsi dari kontribusi dibuat untuk dana tersebut. Dana pensiun dapat seluruhnya dibiayai, sebagian didanai atau tidak didanai. Sepenuhnya didanai, rencana memiliki kas yang cukup atau investasi untuk memenuhi kewajiban dana untuk anggota. Sebaliknya, rencana didanai tidak memiliki uang tunai atau investasi untuk menutupi potensi pembayaran di bawah rencana. Sejauh sejauh yang jumlah diselenggarakan, dipercaya dan yang dibayarkan ke dana pensiun tidak cukup untuk memenuhi kewajiban berdasarkan program saat mereka jatuh tempo, dana pensiun adalah kekurangan dana. Next. Meskipun dana pensiun merupakan badan hukum yang terpisah, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab moral dan ekonomi terhadap kewajiban yang belum didanai. Untuk mendukung argumen ini, Whitread, Zimmer, dan Taylor menawarkan contoh sebuah perusahaan yang memungkinkan superannuation disponsori default dana dan menderita kehilangan reputasi dalam tenaga kerja dan pasar lain sebagai konsekuensinya, sehingga menimbulkan suatu pengorbanan manfaat ekonomi, meskipun beberapa perusahaan tradisional belum mengakui komitmen didanai sebagai kewajiban dalam kerangka dan IAS 37 atau ASB 137 sulit untuk berpendapat bahwa mereka bukan merupakan kewajiban. Next. Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai kapan kewajiban pensiun harus diakui. Beberapa pandangan menyebutkan, pertama, pada saat karyawan memberikan jasa, karena manfaat pensiun merupakan bentuk kompensasi atas jasa tersebut. Kedua, saat karyawan pensiun. Ketiga, ketika dana dibutuhkan untuk membayar manfaat pensiun, namun pendekatan yang paling relevan adalah mengakuinya pada saat jasa diberikan karena pada saat itulah kewajiban mulai timbul. Dana pensiun dapat dianggap sebagai janji perusahaan untuk memberikan manfaat di masa depan, sebagai balas jasa masa lalu dan masa kini. Dengan demikian, manfaat pensiun merupakan kompensasi yang ditangguhkan dan biayanya perlu dicatat serta dialokasikan selama masa kerja karyawan. Biaya pensiun dialokasikan sesuai dengan periode di mana karyawan memberikan jasa. Hal ini agar laporan keuangan dapat mencerminkan secara akurat beban dan kewajiban yang timbul. Kewajiban juga hanya dapat diakui jika nilainya dapat diukur dengan andal. Next. Selanjutnya ada pengalokasian biaya sesuai dengan tahun yang menikmati. Next. Pertama, ada imbalan kerja rencana pensiun konten multitudes. Di banyak negara, rencana pensiun ditetapkan oleh pengusaha untuk melayani manfaat pensiun untuk karyawan. Pengusaha melakukan pembayaran kepada dana pensiun yang memiliki aset kepercayaan untuk mendanai pembayaran ketika karyawan pensiun. Dana pensiun berbadan hukum dan terpisah dari perusahaan. Next. Kedua, ada provinsi dan kontingensi. Provisi dan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. PSAK 37 mengenai provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi mengikut tumpang tindih definisi dalam ayat 12 ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin dalam waktu atau jumlah. Membedakan antara kewajiban saat ini, masa depan, dan potensial bukanlah hal yang mudah. Perbedaan ini tergantung tingkat besar pada sifat bahkan kejadian masa lalu. Next. Ketentuan kontingensi terjadi di mana ada batas kabur antara kewajiban sekarang dan masa depan. PSAK 37 penyediaan kewajiban kontingensi dan aset kontingensi mengakui tumpang tindih definisi dalam ayat 12 ketika menyatakan bahwa semua ketentuan yang kontingen karena mereka tidak yakin
dalam waktu atau jumlah. Mencoba untuk membedakan antara sekarang, masa depan, dan potensi kata kontingen. Kewajiban tidak sesederhana mungkin muncul. Perbedaan ini tergantung tingkat besar dan sifat bahkan masalah tersebut. IAS 37 atau ASB 137 ayat 10 mendefinisikan kewajiban kontingensi sebagai kewajiban memungkinkan yang timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi hanya oleh terjadinya atau tiga terjadinya satu atau lebih peristiwa masa depan pasti tidak sepenuhnya dalam kendali entitas. B. Kewajiban kini yang timbul dari peristiwa masa lalu tetapi tidak diakui karena tidak kemungkinan tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya dan manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Kedua, jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur dengan keandalan yang cukup. Next. Kriteria kriteria IAS 37 atau AASB 137 ayat pengakuan 14 untuk ketentuan-ketentuan sesuai dengan kriteria kerangka untuk pengakuan kewajiban. Dengan demikian, kewajiban dan ketentuan diizinkan menjadi diakui hanya jika ada kewajiban kini besar kemungkinan bahwa suatu arus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban dan jumlah kewajiban tersebut dapat diukur secara handal. Kewajiban kontingensi tidak memenuhi kriteria tersebut. Sama seperti aktiva kontingensi tidak memenuhi kriteria untuk diakui sebagai aset. Oleh karena itu, ayat 27 dari IAS 37 AASB 137 kategoris menyatakan bahwa kewajiban kontingensi yang tidak diakui dalam laporan keuangan itu PSAK 37 1S saat ini sedang dikaji oleh IASB sebagai bagian dari proyek kewajiban. Salah satu proposal adalah untuk menghilangkan ketentuan syarat dan kewajiban kontingensi, menggantikan dengan kewajiban non finansial. Proposal bertujuan untuk memperluas dan memperjelas penerapan IAS 37 itu tentang tanggapan FED, namun seperti biasa proposal telah diterima dari pihak. Next. Efek dari IAS adalah untuk membatasi penggunaan jika ketentuan. Sebagai contoh, sebuah perusahaan dapat mempertimbangkan bijaksana untuk membuat ketentuan untuk tidak diasuransikan kehilangannya, yaitu seperti proses self mengasuransikan, namun kewajiban tidak dapat diakui berdasarkan PSAK 37 sampai terjadinya suatu peristiwa yang memerlukan pengorbanan aset oleh pelapor entitas. Next. Di sini ada pengakuan kewajiban. Next. Akuntan membutuhkan suatu peraturan untuk menentukan pengakuan kewajiban. Di sini ada jenis-jenis peraturan yang ditetapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu yang pertama ada berdasarkan pada hukum. Kedua, adanya penentuan substansi ekonomi. Kedua, adanya dapat diukur nilainya. Yang ketiga, adanya penentuan substansi ekonomi. Yang keempat, ada penggunaan prinsip konservatisme. Next. Kriteria pertama. Kriteria pertama di sini adalah berdasarkan hukum. Jika terdapat klaim yang sah secara hukum, maka hampir tidak diragukan lagi bahwa kewajiban benar-benar ada. Walaupun definisi kewajiban juga mencakup kewajiban konstruktif, sebagian besar kewajiban yang diakui didasarkan pada dasar hukum yang kuat. Next. Kriteria kedua, itu di sini mengharuskan kita mempertimbangkan substansi ekonomi dari sebuah transaksi. Apakah beberapa kewajiban benar-benar terjadi? Seberapa penting pencatatan dan penampilan akhir dari kewajiban bagi pengguna dalam neraca? Sini pemegang saham dan investor khawatir tentang besarnya aliran manfaat ekonomi sehubungan dengan penyelesaian klaim ganti rugi. Sedangkan karyawan khawatir terkait keberlangsungan perusahaan untuk memenuhi klaim masa depan mereka. Next.
Contoh lain dari kriteria kedua yaitu tentang substansi ekonomi, bagaimana jika menjelaskan transaksi catatan konversi yaitu sekuritas hibria. Misalkan, sebuah perusahaan meminjam $10.000 dari bank dan berjanji untuk membayar kembali pinjaman dengan memberikan saham sendiri. Saham sendiri biasanya. Pada dasarnya, ini adalah catatan konversi, tapi apakah itu menimbulkan kewajiban? Mengkonversi catatan adalah instrumen yang memberi aliran pembayaran bunga untuk jangka waktu tertentu. Setelah itu, catatan harus dikonversi menjadi saham. Haruskah kita mengakui kewajiban sampai waktu seperti catatan tersebut akan konversi atau diubah? Ketika ekuitas dibuat, meskipun tidak ada aliran masa depan manfaat ekonomi, bisa dikatakan bahwa kita harus karena kegagalan untuk mencatat kewajiban transaksi sampai ekuitas dikeluarkan, mungkin gagal untuk mencatat substansi ekonominya. Next. Di sini ada kriteria ketiga. Kriteria ketiga berkaitan dengan penentuan nilai kewajiban. Penentuan nilai kewajiban tidak selalu sama dengan nilai nominalnya. Nilai kewajiban mungkin berbeda dengan jumlah nominalnya. Untuk kewajiban jangka panjang, perlu diperhitungkan nilai waktu dari uang, yaitu time value of money. Oleh karena itu, pengukuran kewajiban didasarkan pada nilai kini dari arus kas yang diharapkan. Next. Terakhir ada kriteria keempat. Kriteria keempat adalah prinsip konservatisme. Prinsip ini menyarankan agar perusahaan berhati-hati dalam mengakui aset dan kewajiban. Lebih baik mengakui kewajiban terlebih dahulu daripada menunda pengakuan aset. Namun, konservatisme yang berlebihan dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi bias dan tidak netral. Kewajiban diakui dalam neraca apabila besar kemungkinan bahwa suatu harus keluar sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi tersebut merupakan hasil dari penyelesaian kewajiban saat ini dan juga di mana penyelesaian akan berlangsung serta dapat diukur dengan handal. Next. Di sini ada kerangka IASB. Next. Kerangka kerja IASB yang memberikan pedoman penting terkait pengakuan unsur dalam laporan keuangan, termasuk kewajiban. Suatu item diakui sebagai kewajiban jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan keluar dari entitas, dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Paragraf 82 menyatakan bahwa item yang memenuhi definisi elemen harus diakui jika hal ini kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan berkenan dengan item akan mengalir ke atau dari entitas. Kedua, item memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan andal. Paragraf 91 memberikan pedoman khusus tambahan. Ini menyatakan bahwa kewajiban diakui di neraca ketika kemungkinan besar tersebut mengakibatkan arus keluar dari sumber daya yang memiliki manfaat ekonomi yang diakibatkan dari penyelesaian kewajiban kini dan jumlah di mana penyelesaian akan berlangsung dapat diukur secara handal. Next. Namun, dalam praktiknya, menentukan apa yang dimaksud dengan kemungkinan besar seringkali dibilang sulit. Persepsi terhadap probabilitas dapat berbeda antar akuntan, sehingga menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan. IASB menekankan bahwa pengukuran yang andal berarti bebas dari kesalahan material dan bias, serta harus dapat diverifikasi berdasarkan bukti objektif. Namun dalam banyak kasus, akuntan perlu menggunakan pertimbangan profesional untuk memperkirakan kewajiban seperti pada kasus klaim garansi. Next. Sebagai contoh, dalam mengestimasi kewajiban garansi, perusahaan menggunakan data histori seperti tingkat penjualan dan tingkat klaim sebelumnya.
Jika estimasi tersebut cukup andal, maka informasi tersebut dianggap relevan bagi pengguna laporan keuangan. Perbedaan pandangan Perbedaan pandangan mengenai kapan kewajiban harus diakui menjadi bagian dari proyek konseptual IASB dan FASB. Sebagai ilustrasi, dalam kasus gugatan hukum, meskipun informasi tersebut relevan, jika jumlah kerugian tidak dapat diestimasi secara andal, maka kewajiban tersebut tidak boleh diakui agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Next. Sini ada contoh tindakan hukum menggambarkan perdagangan dibuat antara relevansi dan keandalan. Sebuah kemungkinan masa depan manfaat ekonomi yang terkait dengan gugatan adalah informasi yang relevan. Tetapi untuk mengenali jumlah yang salah dapat menyesatkan penggunaan informasi keuangan. Beberapa orang mengambil pandangan bahwa pengukuran yang dapat diandalkan berarti pengukuran diverifikasi, yaitu pengukuran kewajiban dapat dihubungkan dengan bukti objektif seperti nilai kontrak atau nilai pasar. Namun dalam banyak kasus, akuntan harus menggunakan pertimbangan untuk membuat perkiraan yang terbaik dari kewajiban mereka. Misalnya kewajiban untuk klaim garasi, akuntan menggunakan data masa lalu yang relevan, seperti tingkat penjualan untuk memperkirakan kewajiban. Jika memperkirakan cukup handal, yang akan diketahui di masa depan, kemudian informasi tersebut juga akan relevan bagi pengguna informasi keuangan. Buktinya adalah pandangan yang berbeda tentang bagaimana mendefinisikan dan kapan harus mengakui kewajiban yang muncul sebagai bagian dari IASB atau proyek FASB pada kerangka konseptual. Next. Di sini ada ekuitas pemilik. Next. Ekuitas pemilik merupakan konsep dasar akuntansi ketiga dalam persamaan akuntansi setelah aset dan kewajiban. Ekuitas mencerminkan aset bersih perusahaan setelah seluruh kewajiban dikurangkan. Berbeda dengan kewajiban, ekuitas tidak menimbulkan keharusan untuk menyerahkan aset, melainkan menunjukkan klaim sisa pemilik terhadap perusahaan, terutama jika terjadi likuidasi. Oleh karena itu, ekuitas bukan merupakan utang, melainkan hal residual atas aset setelah kewajiban diselesaikan. Ekuitas juga tidak dapat dipisahkan dari aset dan kewajiban, karena ketiganya saling berkaitan dalam struktur akuntansi. Dengan demikian, definisi ekuitas bergantung pada definisi aset dan kewajiban yang telah disepakati baik secara teoritis maupun praktis. Sebagai unsur yang bersifat residu, jumlah ekuitas dalam neraca ditentukan oleh aset dan kewajiban yang diakui serta metode pengukurannya. Artinya, setiap perubahan pada pengakuan atau pengukuran aset dan kewajiban akan berpengaruh langsung terhadap nilai ekuitas yang dilaporkan. Next. Ekuitas pemilik adalah tiga dari konsep-konsep dasar akuntansi ditangkap dalam persamaan akuntansi. Ini merupakan aktiva bersih atau aktiva dikurangin kewajiban dari entitas yaitu P sama dengan AL. Demikian pemilik ekuitas atau usaha menangkap pemilik klaim terhadap aktiva bersih entitas. Entitas yang tidak memiliki kewajiban lancar harus membayar. Ini mewakili kepentingan pemilik atau modal dalam perusahaan. Ekuitas pemilik atau bunga sisa adalah sebuah klaim atau kanan ke aktiva bersih entitas. Next. Di sini ada hak memegang saham. Next. Salah satu hak penting yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu, baik oleh hukum maupun kebijakan perusahaan, adalah prioritas untuk menerima pembayaran kembali jika entitas dibubarkan. Secara hukum, dalam kepemilikan tunggal atau kemitraan, kreditur memiliki klaim terhadap pemilik, sedangkan dalam korporasi, klaim ditujukan kepada perusahaan.
Dalam teori akuntansi, terlepas dari bentuk hukumnya, setiap entitas dianggap sebagai unit akuntabilitas tersendiri. Karena itu, kreditur memiliki klaim atas entitas, bukan pada pemilik. Hak tersebut memungkinkan kreditur menyelesaikan klaimnya pada waktu tertentu melalui pengalihan aset, barang, atau jasa sebagai bentuk pelunasan kewajiban. Next. Kreditor memiliki beberapa hak utama, yaitu menyelesaikan klaim mereka pada waktu tertentu melalui pengalihan aset, baik berupa barang maupun jasa, serta mendapatkan prioritas di atas pemilik dalam hal penyelesaian klaim saat likuidasi. Klaim kreditur terbatas pada jumlah tertentu sesuai perjanjian, yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sebaliknya, pemilik hanya memiliki hak atas sisa kepentingan atau residual interest, meskipun dalam beberapa kasus kelas pemilik yang berbeda dapat memiliki prioritas pengembalian modal yang berbeda pula. Selain itu, perbedaan lain antara hak kreditur dan pemilik terletak pada penggunaan aset dan pengendalian operasi bisnis. Kreditur tidak memiliki hak langsung untuk menggunakan aset perusahaan atau ikut dalam pengembalian keputusan operasional, kecuali jika ditentukan secara khusus dalam kontrak. Dalam kondisi tertentu, mereka dapat membatasi tindakan perusahaan, misalnya dengan mensyaratkan pembatasan saldo laba atau melarang penjualan aset tanpa persetujuan mereka. Sebaliknya, pemilik memiliki wewenang penuh untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha, termasuk mengambil keputusan strategis terkait penggunaan aset dan arah perusahaan. Next. uh, substansi ekonomi. Next. Baik kewajiban maupun ekuitas, pemilik pada dasarnya merupakan klaim terhadap entitas. Semua pihak yang memiliki klaim terhadap entitas menanggung resiko kerugian. Namun, karena kreditor memiliki hak prioritas dalam pelunasan, tingkat risiko yang mereka hadapi lebih rendah dibandingkan dengan pemilik. Sebaliknya, pemilik harus menanggung seluruh resiko atas hasil kegiatan perusahaan karena mereka merupakan pihak terakhir yang menerima sisa hasil usaha setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Dengan demikian, perbedaan utama antara keduanya terletak pada jenis hak yang dimiliki. Kreditor memiliki hak atas pelunasan, yaitu settlement right, sedangkan pemilik memiliki hak atas partisipasi dalam laba, yaitu residual interest. Perbedaan ini mencerminkan tingkat resiko dan bentuk imbal hasil ekonomi yang berbeda. Kreditor menanggung resiko yang lebih rendah dengan imbalan tetap berupa bunga dan pelunasan pokok, sementara pemilik menanggung resiko yang lebih besar tetapi memiliki potensi untuk memperoleh tingkat pengembalian yang bervariasi dan biasanya lebih tinggi, tergantung pada kinerja perusahaan. Hubungan antara substansi ekonomi dan hak ini dapat digambarkan melalui diagram yang menunjukkan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil, di mana kreditor berada pada posisi dengan risiko yang lebih rendah dan pengembalian tetap, sedangkan pemilik berada pada posisi dengan risiko yang tinggi namun potensi keuntungan yang lebih besar. Next. Pemilik atau wakilnya memiliki kendali atas pengguna, perolehan, serta pengalian aset perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan operasi, keberlangsungan usaha, dan pencapaian profitabilitas. Dalam praktiknya, pemegang saham biasanya mendelegasikan sebagai besar wewenang dan tanggung jawab tersebut kepada dewan direksi dan manajemen yang menjalankan kegiatan operasional sehari-hari atas nama pemilik. Pandangan ini sejalan dengan konsep pengusaha dalam ilmu ekonomi, di mana pemilik dianggap sebagai pihak yang menanggung resiko dan mengambil keputusan strategis untuk mencapai keuntungan. Namun, konsep tersebut menjadi idealis ketika diterapkan pada pemegang saham
rata-rata di perusahaan besar, karena dalam kenyataan mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan bisnis. Oleh karena itu, pengakuan terhadap ekuitas pemilik mencerminkan pendekatan teori proprietari yang dalam konteks korporasi besar sering kali dianggap kurang relevan, mengingat pemisahan yang jelas antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Next, konsep modal. Hal yang paling penting ada Hal yang paling penting dalam akuntansi adalah pemeliharaan modal, yaitu prinsip bahwa perusahaan harus menjaga agar basis modal awal maupun berikutnya tetap utuh. Kerangka konseptual akuntansi menegaskan bahwa kemampuan perusahaan untuk mempertahankan modal tidak hanya bergantung pada definisi ekuitas sebagai kepentingan sisa dalam entitas, tetapi juga pada konsep modal yang digunakan. Modal dapat dikonseptualisasikan sebagai modal keuangan, yaitu jumlah uang atau daya beli yang dimiliki, atau sebagai modal fisik, yaitu kapasitas produktif dari entitas yang memungkinkan perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Perbedaan antara modal yang dikontribusikan dan modal yang diperoleh merupakan temuan penting dalam akuntansi. Pembedaan ini membantu menjaga pemisahan antara nilai investasi awal yang berasal dari transaksi pembiayaan dan jumlah yang diinvestasikan kembali dari hasil aktivitas yang menghasilkan laba. Dengan demikian, saldo laba atau laba yang dicadangkan mencerminkan modal yang diperoleh melalui kegiatan operasi perusahaan, sedangkan modal kontribusian berasal dari investasi langsung dari pemilik. Next, akuntansi ekuitas sangat dipengaruhi oleh ketentuan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, di Inggris dan Australia, undang-undang perusahaan mengatur secara khusus mengenai akuntansi untuk modal, terutama terkait dengan prinsip pemeliharaan modal. Prinsip ini menuntut agar perusahaan mempertahankan keutuhan basis modal awal maupun berikutnya, guna melindungi kepentingan pemegang saham dan kreditur. Kerangka konseptual akuntansi menjelaskan bahwa kemampuan perusahaan untuk mempertahankan modal yang utuh tidak hanya bergantung pada definisi ekuitas sebagai kepentingan sisa dalam entitas, tetapi juga pada konsep modal yang digunakan. Konsep ini dapat dipahami dalam dua bentuk, yaitu modal keuangan yang berfokus pada jumlah uang atau daya beli, dan modal fisik yang menekankan kapasitas produktif entitas dalam menghasilkan barang dan jasa. Next, klasifikasi modal. Perbedaan antara modal kontribusian dan modal diperoleh merupakan konsep penting dalam akuntansi, karena membantu akuntan memisahkan nilai investasi awal dari jumlah diinvestasikan kembali. Modal kontribusian berasal dari transaksi pembiayaan, yakni dana yang disetor oleh pemilik, sedangkan modal diperoleh muncul dari aktivitas yang menghasilkan laba. Dengan demikian, saldo laba atau laba yang dicadangkan mencerminkan bagian dari modal yang diperoleh melalui operasi perusahaan. Saldo laba sendiri dapat disesuaikan dengan tujuan tertentu, tergantung pada kebijakan atau ketentuan yang berlaku. Namun, penting untuk diingat bahwa saldo aset produktif tidak secara langsung menjadi cadangan tertentu, sehingga alokasi dana ke rekening cadangan tidak selalu mencerminkan aset fisik tertentu. Pada tahun 1950, sebuah komite khusus dari American Association Akuntansi menjelaskan bahwa alokasi berasal dari tiga jenis. Yang pertama, mereka yang dirancang untuk menjelaskan kebijakan manajerial tentang reinvestasi keuntungan. Yang kedua, mereka yang dimaksud untuk membatasi dividen sebagaimana disyaratkan oleh hukum atau kontrak.
Yang ketiga, mereka yang memberikan kerugian diantisipasi. Next. Komite akuntansi menilai bahwa jenis pertama alokasi, yaitu yang bertujuan menjelaskan kebijakan manajerial mengenai reinvestasi laba, tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Dan sebaliknya, dijelaskan secara naratif di bagian lain di laporan keuangan. Untuk jenis kedua, yakni alokasi yang digunakan guna membatasi pembagian dividen sesuai ketentuan hukum atau kontrak. Komite berpendapat bahwa pencatatan dalam akun tertentu lebih tepat. Sedangkan untuk jenis ketiga, yaitu alokasi yang dimaksudkan untuk menutupi atau mengantisipasi kerugian di masa depan. Komite menilai bahwa pendekatan ini tidak perlu dan justru dapat menyesatkan, sehingga sebaiknya cukup diungkapkan melalui catatan tambahan. Komite juga menegaskan bahwa alokasi saldo laba tidak boleh memengaruhi penentuan laba basi perusahaan, karena manfaatnya sangat terbatas. Bahkan beberapa perusahaan dianggap menggunakan alokasi ini untuk mengurangi jumlah laba yang tersedia bagi pembagi dividen. Dengan harapan dapat menekan keluhan pemegang saham terhadap rendahnya dividen yang dibayarkan, itu terjadinya sebuah tindakan yang berasumsi bahwa pemegang saham tidak memahami praktik tersebut. Selain itu, pemisahan antara modal kontribusian dan modal diperoleh tidak selalu bisa dilakukan secara ketat, karena ada transaksi yang tidak masuk secara jelas ke salah satu kategori. Contohnya adalah dividen saham, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk saham baru yang pada dasarnya mengubah klasifikasi modal yang diperoleh menjadi modal kontribusian. Next. Tantangan untuk membuat standar. Next. Pertama, di sini ada utang dan ekuitas. Modal mencerminkan bagian kepemilikan investor, sedangkan pinjaman dari kreditur merupakan kewajiban perusahaan. Utang memiliki resiko yang lebih rendah karena jumlah pembayarannya sudah pasti, sedangkan modal memiliki resiko yang lebih tinggi karena imbalannya bergantung pada kinerja perusahaan. Selain itu, pemilik modal memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan, tetapi hak ini hanya berlaku setelah seluruh utang dilunasi. Sebaliknya, kreditur tidak memiliki hak suara, namun berhak mendapatkan pelunasan terlebih dahulu sebelum pemilik memperoleh haknya. Next. Berdasarkan kriteria, definisi, dan pengakuan, saham yang diterbitkan mencerminkan bagian investor dalam ekuitas, sedangkan pinjaman dari kreditur termasuk kewajiban. Namun, muncul pertanyaan mengenai instrumen hibrida yang memiliki ciri gabungan antara utang dan ekuitas. Sebagai contoh, saham preferensi secara tradisional dianggap sebagai modal dan karena itu sebagai bagian dari ekuitas pemilik. Tetapi mereka memiliki karakteristik yang juga menyelaraskan mereka dengan kewajiban sebagai berikut. Mereka adalah klaim tetap. Kedua, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam dividen selain tingkat pra tertentu, yaitu mirip dengan bunga. Ketiga, mereka memiliki prioritas atas saham biasa dalam pengembalian modal, seperti halnya kewajiban. Keempat, mereka umumnya tidak memiliki hak suara. Next. Meskipun disebut saham, beberapa instrumen seperti saham preferensi dapat memenuhi definisi kewajiban dan karenanya diklasifikasikan sebagai kewajiban. Klasifikasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan karena menentukan apakah bunga, dividen, kerugian,
atau keuntungan dari instrumen tersebut diakui sebagai pendapatan atau beban dalam perhitungan laba bersih atau dianggap sebagai distribusi laba kepada pemilik. Secara prinsip, bunga, dividen, dan kerugian dari instrumen yang tergolong kewajiban dicatat sebagai beban atau pendapatan, sedangkan pembagian kepada pemegang ekuitas dicatat sebagai distribusi laba setelah laba bersih dihitung. Next, pembedaan antara modal pemilik dan kewajiban bertujuan untuk meningkatkan relevansi informasi keuangan bagi pengambilan keputusan. Tantangan muncul ketika menghadapi instrumen hibrida seperti obligasi konversi, saham preferensi yang dapat ditebus, dan utang subordinasi yang mengandung unsur baik utang maupun ekuitas. IASB berupaya memperjelas perbedaan antara instrumen ekuitas dan non-ekuitas. Prinsip dasarnya, instrumen yang bersifat permanen dikategorikan sebagai modal, sedangkan instrumen yang wajib dibayar pada tanggal tertentu atau pasti terjadi diklasifikasikan sebagai kewajiban. Next. Yang kedua ada penyelesaian utang. Jika sebuah perusahaan memiliki utang dengan total 5 kali angsuran dan telah melunasi 2 kali pembayaran, kemudian mengalami kesulitan likuiditas, maka utang yang tersisa dapat dianggap lunas apabila terdapat perjanjian baru antara pihak terkait. Dalam hal ini, perjanjian baru tersebut menimbulkan kewajiban baru yang menggantikan utang lama perusahaan. Next. Utang tidak selalu diselesaikan melalui pembayaran tunai atau pemberian jasa kepada kreditur. Dalam beberapa kasus, terjadi offset atau pelunasan substansial di mana utang dapat dihapus dari neraca. Hal ini dimungkinkan apabila debitur memiliki hak hukum yang dapat diberlakukan untuk mengimbangi jumlah yang diakui, serta memiliki niat untuk menyelesaikan secara bersih atau merealisasikan aset dan melunasi kewajiban secara bersamaan. Misalnya, perusahaan A memiliki hutang obligasi dari S 10 juta dijual awalnya setara dengan tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 8% dari 10 tahun sisa hidupnya. Saat ini, karena suku bunga yang lebih tinggi, nilai pasar obligasi lebih rendah dari nilai jatuh tempo mereka. Sebuah perusahaan akan membeli obligasi pemerintah dengan nilai nominal sebesar 10 juta dolar, suku bunga yang ditetapkan sebesar 8% dari 10 tahun sisa hidup untuk 7.500.000 dolar. Ini akan ditempatkan dalam sebuah kepercayaan tidak dapat dibatalkan atau tujuan melunasi obligasi perusahaan utang. Next. Keuntungan bagi perusahaan. Yang pertama, adanya penghapusan utang, meningkatkan ekuitas dan laba perusahaan, meskipun secara hukum kewajiban terhadap obligasi masih ada. Kedua, keuntungan tersebut tidak diakui untuk tujuan pajak, sementara bunga obligasi pemerintah dapat diperhitungkan sebagai beban bunga perusahaan. Ketiga, penghapusan utang memengaruhi sisi kewajiban dalam neraca, karena surat berharga muncul pada sisi aktiva, dan kewajiban dianggap selesai saat aset atau jasa telah dialihkan ke entitas lain. Next. Ketiga, ada saham bagi karyawan. Saham bagi karyawan merupakan hak kepemilikan yang diberikan perusahaan kepada pegawainya sebagai bentuk kompensasi atau penghargaan atas jasa mereka. Program ini menjadikan karyawan turut memiliki bagian dalam perusahaan dan mendorong keterlibatan mereka terhadap kinerja jangka panjang. Berdasarkan IASB melalui IFRS 2 atau AASB 2 yaitu Share Based Payment, saham berbasis remunerasi diakui sebagai beban perusahaan,
Standar ini membedakan dua jenis pembayaran berbasis saham, yaitu pertama ada equity settled, yaitu ketika kompensasi diberikan dalam bentuk saham dan transaksi dicatat pada sisi ekuitas pemilik. Kedua ada cash settled, yaitu ketika kompensasi dibayar secara tunai dengan nilai setara saham dan dicatat sebagai kewajiban perusahaan. Perbedaan utama keduanya terletak pada cara penyelesaiannya, apakah melalui penerbitan saham atau ekuitas atau pembayaran tunai yaitu kewajiban, namun keduanya sama-sama mencerminkan biaya atas jasa karyawan kepada perusahaan. Next. Terakhir di sini ada kesimpulan dari materi-materi yang sudah dijelaskan. Next. Aset adalah sesuatu yang dimiliki saat ini dan memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat, baik sekarang maupun di masa mendatang. Terdapat karakteristik penting dalam membahas definisi aset, yaitu manfaat ekonomi masa depan, kontrol oleh entitas, peristiwa masa lalu, dan bias dipertukarkan. Pada umumnya, pengakuan aset dilakukan bersamaan dengan adanya transaksi, kejadian, atau keadaan tertentu. Praktik menunjukkan bahwa banyak aturan yang digunakan untuk mengidentifikasi aktiva tertentu yang dapat diuraikan menjadi beberapa kriteria, yaitu didasarkan pada hukum, pemakaian prinsip konservatif, makna atau substansia ekonomis suatu transaksi, dan kemampuan mengukur nilai aktiva. Next. Terdapat dua teori yang diusulkan untuk memahami akuntansi, yaitu teori kepemilikan dan teori entitas. Kepemilikan orang atau proprietorship atas perusahaan merupakan jumlah aset perusahaan dikurangi dengan utang perusahaan kepada kreditor. Teori entitas merupakan teori yang dibentuk akibat ketidakmampuan teori sebelumnya dalam menjelaskan status hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya. Kewajiban adalah utang entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaiannya menyebabkan adanya arus keluar sumber daya ekonomi entitas tersebut. Jenis peraturan yang ditetapkan mirip dengan pengakuan aset, yaitu berdasarkan pada hukum. Adanya penentuan substansi ekonomi, dapat diukur nilainya, dan penggunaan prinsip konservatisme. Next. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.